Batu sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus itulah yang menyelamatkan kalian. Batu sakar apa sih? Cuma itu. Batu sakar itu apa? Tembolok yang keluar dari tenggorokan. Kok bisa ada batu di tenggorokan ya? Ya, itulah kitabmu. Lucu. Kok bisa ada batu di tenggorokan? Ada batu di tenggorokan, Anda heran. Ada Tuhan dalam rahim, Anda nggak heran. Lucu loh gitu. Nggak bisa heran. Itu kan sudah tertulis. Masa kita heran? Kalau tidak tertulis, lahir dari Maria, itu ya kita heran lah. Kan sudah tertulis. Apalagi malaikat yang datang ke tahu. Siapa malaikat mana? Siapa? Loh, kapan malaikatnya? Aduh, inilah Kak. Anda lebih baik, saudara, lebih baik Anda habiskan waktu belajar Bible daripada Anda belajar Quran. Kenapa? Otak Anda itu loh yang tidak selaras dengan isi Bible itu loh. Otak Anda loh. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. Bahas Quran. Kristen bahas Quran. Lucu. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. Ini kan diskusi. Mana malaikatnya Anda katakan tadi? Aduh, itu sudah rahasia umum ya. Jadi ya, mana malaikatnya? Mana malaikatnya? Apa kata malaikatnya? Apa kata malaikatnya? Ya, hai Maria, engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung apa? Mengandung apa? Ya mengandung, namanya mengandung apa? Mengandung manusia, apa? Mengandung manusia. Itu kamu jawab sendiri. Bukan Anda tadi kan memfitnah. Malaikat sendiri yang mengatakan Tuhan ada di dalam rahim. Anda sendiri yang jawab, yang di dalam rahim menurut malaikat manusia. Loh. Lo apa? Kalau kau ini ya pintar bodoh juga saya lihat. Malaikat mengatakan yang di dalam rahim itu Tuhan atau manusia? Ini tentang Ibu Budi. Dengar dulu. Yesus menjadi manusia ini banyak ayat, ya banyak. Jadi Yesus jadi manusia sampai kapan Anda ingin memperbodoh diri? Tidak ada ayat pun, tidak ada dalil pun. Yesus itu memang menjadi manusia, bukan jadi ayam. Loh, memang dia siapa manusia. Yang bilang? Ya, siapa yang bilang Yesus jadi ayam? Siapa? Memang dia manusia kok. Iya, tapi manusia seperti apa dulu? Seperti apa? Manusia seperti apa? Kamu, manusia seperti apa? Manusia yang seperti apa Yesus itu? Dia itu datang dari sorga, ya. Lah, semuanya berasal dari Tuhan. Tak ada di atas muka bumi ini tidak berasal dari surga, dari Tuhan. Siapa yang tidak berasal dari Tuhan? Saya tanya kamu dari sorga, iya. Saya tanya kau. Kita semua ini berasal dari firman. Kita semua ini berasal dari Tuhan, dari surga pula. Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana? Injil Yohanes di situ sudah jelas. Mana dalilnya Yesus dari surga? Dari pasar kali, dari pasar. Ngarang cerita Yesus dari surga. Mana ada dalilnya Yesus dari surga? Yesus dari rahim Maria. Itu baru betul. Susah ente itu karena kenapa Bible bertentangan dengan isi kepala. Isi kepalamu itu dikasih Tuhan jadi manusia. Tapi Biblemu tidak memanusiakanmu. Kenapa? Biblemu bertentangan dengan otak. Gitu saudara. Coba Kolose 2 nomor 9. Tidak usah terlalu jauh. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Saudara yang 5.000 orang yang ada di TikTok, dengarkan saya ulang ya. Batu sakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Itulah Tuhannya Kristen. Batu lase. Gak usah terlalu ribet kali. Akui aja bahwa Kristen itu dosa-dosanya ditebus oleh batu zakar. Ngapain ragu-ragu ngatakan? Iya Bang Suma. Iya Bang Suma. Memang kami ditebus oleh batu zakar. Kau itu dari surga, iya. Enggak peduli. Matius 4 nomor 4, mulut Yesus sendiri yang berkata, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nenek Lukiper, baca itu dalil. Asalmu kau bilang dari sorga, iya. Nggak bisa. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Jangan congor, kau Matius jangan 4 congor di sini. Matius 4 nomor 4 kamu baca. Baca Matius 4 nomor 4. Apa di situ tertulis? Buktikan kau dari sorga dulu, itu dulu. Saya kasih dalil Matius 4 nomor 4. Bangsuma berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus juga firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus dari surga, Bangsuma juga dari surga. Berdasarkan Matius 4 nomor 4. Paman. Kau buktikan. Bang Juma memang ada Matius 4 kata nomor 4. Paman. Itu dulu kau dari sorga. Itu aja. Matius 4 nomor 4. Saya Bangsuma berasal dari surga. 4 nomor 4. Lu apa? Mau apa lu? Lu mau apa? Bohong Ah. luar biasa ini. Baca dalilnya coba. Berani nggak kau baca? Ya Baru sudahlah, cari. semua tahu lah. Kalau memang kau dari sorga. Baca, tertulis dengan jelas di situ. Bangsuma berasal dari surga. Kamu berani baca? Bernarasi hati-hati, dikejar itu. Berani baca Matius 4 nomor 4. Berani kau baca? Silakan Berani kau baca Kolose 2 nomor 9. Kristen Kalau Tuhannya ada, adalah batu oke. lase. Bang, silakan. Bang, Kristen Tuhannya batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Kau baca itu. Baca. ya. Baca. Kau ini kau itu besar. Tadi kamu mengatakan batu kan menebus dosa kami umat Islam menyamakan kemudian Tuhan kami dengan Hajar Aswad kan. Buktikan dulu. Kamu menuduh kami menyamakan. Iya, saya katakan kamu bukan menyamakan lagi. Memang betul 100% Kristen Tuhannya batlas. Batu zakar. Jangan Ya, mute betul saja. zakar. Kita mute. Santai aja kita. Iya. Iya, santai. Makanya Silakan, saya saudara. bilang kalau saya Juma kalau saya bisa jawab saya jawab. Ya, gitu dong. Artinya kamu statusmu belajar. Hei saudara Iya, Ferdi, saya catat di belajar. dalam Kolose. Saudara, Kolose 1, Kolose 2 nomor 9, Kristen itu Tuhannya berasal dari batu zakar. Oke? Kemudian Ya, terus? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Tuhanmu itu menjadi batu zakar. Nah, dia batu Itu. Juma, kenapa dia perintah malaikat kalau dia batu? Oke. Justru karena dia Tuhan, di mana dalilnya dia memerintah malaikat? Loh, Tunjukkan. Tunjukkan banyak. dalilnya. Cuma Tunjukkan kemana? Di mana dalilnya Yesus memerintah malaikat? Mana? Karena dia memerintah malaikat. Sampai kau katakan dia Tuhan gitu. Oh, bahaya ini. justru malaikat yang memberi dia kekuatan kok. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau Yesus yang asli, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat yang memberikan perintah kepadanya. Yohanes 1 nomor 51. Tetapi kalau Yesus yang Kristus yang palsu, ya dia yang memiliki malaikat-malaikat. dulu Beda. waktu 22:16. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu Cahayu. Coba baca dulu, baca. Saya ngerti. Itu adalah pasukan-pasukan yang dilawan oleh malaikat Mikhail di surga. Saya ngerti. Itu bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah di sini Eh. ayat ini aku Yesus mengutus malaikat. Kenapa kau bilang bukan Yesus? Ah ini. Oke, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kapan Yesus terakhir berfirman? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Akui dulu ini. Kan kamu menuduh kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Lihat, jangan tanya Wahyu. Jangan lagi kau menipu Kau bilang dirimu. tunjukkan. Kau bilang kan tunjukkan. Saya tunjukkan kok. Kau sikat lain Yesus, lagi, dengar. pertanyaan yang lain. Yesus itu Dengar dulu juga. terakhir menyampaikan firman di tahun 33 Masehi. Sedangkan Wahyu dikarang tahun 100. Itu bukan Yesus, Cahayu. Yang ngarang siapa? Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Wahyu 22 ayat 16 kita Iya, selesai. Wahyu yang menulis kitab
Wahyu itu siapa? Wahyu, kau bilang kan cari ayatnya, buktikan ayatnya dulu. Sekarang saya Iya, saya bertanya Sekarang tentang saya ucapan buktikan Yesus. kau merembet ke tempat lain, kau merembet ke Saudara, tempat saya lain. minta Inilah dalilnya mulai-mulai Yesus. kenyataan. Kau nggak ngerti soalnya. Yang saya minta dalilnya Yesus. Ya, jangan di-mute. Yang saya minta perkataan Yesus, Bung. Tadi kau minta ayat di mana saya tunjuk. Iya, yang kau tunjukkan itu Kristus. Yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dia bilang di sini aku Yesus, ya. Bukan dia bilang, Iblisnya aku itu iblis. ini. Nggak percaya dia. Ini. Itu yang mengaku Yesus itu iblis. Kau itu dangkal sekali kau ini. Oke, baik. Kita uji yang mana dangkal, Anda atau Anda? Dengarkan. Sekarang. Kita uji dulu. Kita uji siapa yang fokuskan dangkal. ini dulu. Anda atau Anda? Kita uji dulu. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, sabar. Kita akan ke situ. Kau akui Wahyu dulu, oke ya? Wahyu memang ada ya? Ada buku mimpi itu ada buku mimpi yang dikarang tahun 100 itu ada. Dikarang di Pulau Patmos itu ada. Oke. Terserahmu, tapi sekarang jawab sama saya. Jawab sama saya dulu, boleh nggak? Kalau saya bisa jawab. Oke, silakan. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Anda percaya? Iya. Meow. Ya, apa yang Yesus Benar bilang kan? itu waspada. Oke. Iya, memang benar. Waspada karena banyak Waspada orang kepada datang penyesat. Oke, waspada kepada penyesat yang mengaku Kristus. Betul? Betul? Ya, benar. Iya, hati-hati. Karena kena kau di sini. Siapa yang datang kemudian mengaku Yesus di Pulau Patmos? Hah? Siapa yang datang mengaku Yesus di Pulau Patmos? Iya, di Pulau Patmos. Ke pengarang buku Wahyu. Siapa itu? Akulah Yesus, Alfa dan Omega. Itu siapa? Nah, berarti kau lari ke arah penglihatan ya, ke arah penglihatan di Pulau Patmos. Itu siapa? Yang datang mengaku Yesus itu siapa? Kenapa kau bilang dia iblis? Jelas, makanya jawab itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kamu percaya kan? Penglihatan Yohanes di Pulau sekarang begini, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu apakah menyalahkan Yesus? Apakah dia mengajarkan bertentangan Yesus? Saya tanya kau. Tunggu dulu. Iya kan berarti bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti di mana Yesus pernah mengajarkan aku? Dengarkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku sang bintang timur? Tunjukkan dalilnya. Ayo. Mana? Nangis. Ha. Mana dalilnya? Jangan di-mute. Setelah di-mute bilang Ya memang mana dalilnya? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus pernah mengaku? Iya. Oke. Di mana dalilnya Yesus pernah? Dengar dulu, Saya bertanya dulu. Di mana Yesus pernah berkata akulah yang awal, akulah yang akhir? Alfa Omega gitu. Iya, di mana? Itu cuma nanti kalau saya tidak salah di Kisah Para Rasul 9, tapi saya harus baca dulu. Iya. Kau tahu kan? Coba tunjukkan di Kisah Para Rasul 9 tertulis di situ di mana? Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 9 di mana? Di mana? Tunjukkan.
Tunjukkan di mana di Kisah Para Rasul 9 ada tertulis Al-Famidi. Di mana tertulis? Tunjukkan. Silakan. Jadi kalau kita dialog, kalau belum selesai jangan pindah-pindah dulu. Cuma nanti Anda orang. kan berkata, Kalau saya sudah jawab, nanti kau lari ke tempat lain. Itu kau cari kemenangan, tidak bisa dong gitu. Kau cari Ya kemenangan. sudah, yang mana yang ingin kau bahas? Tadi masih mau kembali ke batu. Kolose 2:9, kau penyembah batu, mau kembali ke situ. Tidak ada, kalau batu itu tidak ada dia ngajar. Orang batu ya batu, benda mati. Ya kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan ketuhanan. Biji sakarnya itu termasuk jasmani enggak? Loh itu kan kalau batu dia tidak bisa mengajar loh. Kalau memang Yesus batu. Ku tanya lagi, di dalam batu sakar Yesus itu termasuk jasmaninya Yesus enggak itu? Batu sakarnya. Masa batu mengajarkan keselamatan? Iya. Ulang lagi. Apakah batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Loh, kalau batu ya batu, jasmani. Ulang lagi. Apakah batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Batu ya batu, benda mati itu. Kalau jasmani Yesus ya jasmani. Gimana ini Bang Handi? Ada nggak obat ini rabies? Suntik aja teman kita. Ayo Bang Handi. Kalau ada obatnya. Kasih minum Kalpanax dulu, kasih Ada. minum Kalpanax. Air putih, bentar lu Bang. Air putih dicampur batu tawas. Nah, batu tawas itu. Parah. Batu tawas baru tuh bisa tuh batu tawas. Pikir Handi dulu, batu mengajarkan keselamatan kan tidak mungkin. Ya loh. Itu batu sakar itu gimana nasibnya? Ya itulah ya, kalau dia ya biar aja dia nasib jadi apa terserah. Saya percaya Yesus. Biar aja katanya. Saya percaya Yesus juru selamat, itu aja ajarannya. Termasuk zakarnya kan? Batu ngajar saya untuk apa batu itu? Termasuk zakarnya saudara. Makanya coba Anda baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dong. Jangan cuma bilang Yesus. Yesus yang mana yang kau maksud itu? Karena ada 2 Yesus. Selamat kok mati terkutuk di tiang salib gimana sih? Jangan di-mute dulu. Siapa yang mute nih? Cuma Yesus itu sudah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Di mana tertulis? Kena kau di sini. Kau kena di sini. Kamu kena di sini. Di mana pernah Yesus mengatakan itu? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di mana? Itu aja kau sebut sempurna loh. Di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan baik di langit maupun di bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Juru selamatmu. Itu juru selamatmu. Itulah iblis, juru selamatmu. Itulah juru selamatmu. Si iblis itu. Itulah iblis. Tidak pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang berkata di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah setan. Itulah Tuhanmu. Kau penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Itu yang kau sembah. Makanya pola kehidupan agamamu itu begitu. Semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Manusia kau tuhankan. Makhluk berupa cahaya yang datang ke Paulus kau sembah. Tidak ada itu, tidak ada seperti itu. Tidak ada pula. Pertanyaan saya samamu. Di mana pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Tunjukkan dalilnya. Waduh, banyak di situ dikatakan. Tunjukkan dalilnya. Oke.
Perlu waktu berapa jam ini? Kan ini Alkitab harus dicari dong. Karena memang tertulis. Kau tunggu Juma, kau tunggu ya. Silakan saudara, silakan. Itu saya sudah ayat umum itu, cuma saya lupa untuk malam ini. Ya, karena roh gelapnya keluar. Nah, kau akui aja ada tertulis itu, karena tadi kau sebut itu. Ada tertulis resmi. itu, tapi yang mengucapkan itu ada dua. Yang mengucapkan pertama adalah iblis, yang kedua orang yang keluar dari kubur. Nggak ada situ cuma satu, cuma Yesus aja. Coba Anda baca Lukas. Anda baca Lukas 4. Di mana kau bilang dua di mana? Anda baca Lukas 4 nomor 6. Baca. Saya pingin dengar. Itu Yesus Saya mengatakan, pingin dengar. Aku ini sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saya pingin dengarkan Anda membaca Lukas 4 nomor 6. Silakan. Ini banyak yang saya cari, berarti tunggu 1 jam ini. Juma Lukas berapa Juma? Juma Lukas berapa? Lukas 4 nomor 627.000. Silakan. 600 berapa? 67.000. Lukas 2 667. Nggak percaya. Begitu, kagak ada itu. Bunda, kau jangan kau sambung Bunda. 2000 Nggak ada 600 itu. Aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Wih, suka Juma. kenapa kok Stepan? Iya, Paman. apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, Hei, saudara. kau kayak Saya kan di udah bilang gunung sama teriak-teriak. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. Itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak. Lu Mereka nyari nggak data di mana nih? Masa bebas taruh di Iya. dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan masalah Maria bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Sorry. Aduh, Ya, saudara sorry. ininya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Iya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Lain dengan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya? Anda baca Yohanes 12 nomor Lari ke tempat 31. lain lagi. Bukan, lari. ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai besok jam 8.30 nggak selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Di Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis. Memang iblis, tahu nggak? Iblis itu raja dari bapa dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti dia penguasa dunia kan? Nggak salah. Berarti dia itu. Dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar sana, Ah. mutar sini. Dia itu Mutar, bapa segala pendusta. mutar. Dia bapa segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan? Betul. Betul? Memang dia penguasa Ah. untuk
orang yang Ketika berbohong. ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus. Kenapa kau kaitkan Supaya dengan kamu itu? sadar Itu sudah bahwa beda. yang Sudah enggak dong. beda lah. Kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38. Dengar dulu, Yesus Ma. berkata, Dengar kau dulu. angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Nah, itu. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan Itu kata keluar dari siapa? mana? Dilemparkan Kata keluar siapa? dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Iya, Kata Yesus. kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Apa Juma? Kau cara Saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa tadi kau iblis ini hubungkan dilemparkan, ke- penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke. Keluar dari dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sabar. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti datang keluar dari kubur bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah, gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma? Nah, begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Tidak bisa Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Hah? Berdak, ya. Dia akan datang yang kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan Kamu saya, dulu. apakah Dia Yesus tahu sudah kamu. datang atau belum? Dia tahu. Belum. Belum. Oke, Berarti yang datang karena kepada Paulus itu siapa? Lah, itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia Juma? Kau tahu? Yesus datang kedua kali menghakimi, memisah.
mengalahkan yang Pertanyaan jahat, saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Oh, kamu dia itu datang menghakimi, datang kedua kali yang dia menampakkan Datang kedua kali. diri kepada Paulus yang ke Damsik itu dia Apakah menampakkan dia diri, bukan sudah dia datang itu. untuk yang kedua kalinya atau ini. belum? Kamu tahu? Hei, Dengar dulu, saudara. Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia Saudara. akan membunuh murid Yesus di sana. Terkait Nah, nubuatan Yesus- Paulus itu, Dengar. baca Yesus Matius cakap 12 dia. nomor Kau dengar dulu. 43 sampai Oh, dengar 45. dulu. Dengar, iya, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Nanti dengar kamu. Dengar saya dulu. Jadi, Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut-pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus. Sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya cegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9? Diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia Ya bertemu kan? dengan Dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. ya itu siapa ada yang tugas. datang kepadanya itu siapa? Ada tugas yang saya Yang akan berikan datang sama kepada kamu, Paulus itu siapa? Yesus lah. Yesus berkata. Itu "Aku Yesus." kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang Oh, tidak keberapa? ada. Tidak Tidak ada ada. apa? Tidak ada. Jangan Tidak kau ada sebut Paulus kedatangan. Dia belum datang. Siapakah engkau tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Dia Yesus bilang yang kau apa? niaya. Akulah Itu kedatangannya Yesus. yang keberapa? Dia belum datang. Kalau dia bilang, Thank you, terima kasih. Dengar dulu. Kalau dia bilang kalau dia bilang Yesus begini. belum datang. Berarti yang datang itu bukan Yesus. Budak, kau ini raja apa, budak ya? Jadi merinding aku Jangan kau raja sendiri. Yang datang mengaku Yuk, Yesus. jangan Siapakah engkau Tuhan? Yesus sudah bilang, Akulah "Akulah Yesus yang kau aniaya." yang Terus kau kau tanya siapa? aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu, Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia Iya, datang itu kedua- kedatangannya Oh, yang dengar keberapa? dulu. Dia datang Itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan, Cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi, itu datang kedua. Kalau cuma datang ke Saulus itu. berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia Apa? datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang Saya menghakimi. tidak mau tahu Untuk kedatangannya seluruh- yang kedua kali mau datang jualan es cendol Kalau kau ke, bilang kau tidak mau mau datang tahu, jualan kalau kau bilang sendal kau tidak ke, mau tahu, mau di situ datang kebodohanmu. kemudian lelang tanah Kenapa kau kampling tidak ke, mau tahu? nggak urus yang saya tanya. Itu dia Kedatangan kebodohanmu di yang situ. kedatangan kepada Paulus Kebodohanmu. itu kedatangan yang keberapa? Nah, itu kebodohanmu di situ cuma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu dia mencegah. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Siapa? Loh, tadi Cuma- Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Ya, siapa? Dan Paulus Yang- juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Kristus itu iblis. Hati-hati. Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga dulu. Silakan. Silakan saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM. Ini Matius nggak sampai 24 ini. Matius
Matius 24, kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham. Matius 24, 23 sampai 27. Andi jangan kau samu-samu Andi, kau lapar kan Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca 24 lah, ayat 4 dan 5. 4 dan 5, 24. Iya. 4 dan 5. Waspadalah. Jawab ya. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi makanya kau tidak Ya dengar. udah, baca. Oh, ya oke. Jawab Yesus, Pak Nyuak nyanyi. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, akulah Mesias. Yeay. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini di rumah. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti baru bilang, kawan, "Akulah Mesias." Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus. Bagus. Jadi ada hati, makanya hati-hati. Hati-hati Jangan, sebab iya. akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya, benar. Itu benar. Mana penyesat? Contohnya begini, contohnya kantormu didatang KPK, padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah itu seperti itu. padahal bukan Contohnya KPK. yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya itu makanya hati-hati. Berarti kita sepaham Anda sudah akui kan? Sepaham ya. Sepakat Berarti ya yang kita ya. datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus kok gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Iya. Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin Paulus bunuh. Kalau bukan Yesus, Paulus bunuh semua pengikut Yesus di Damsik. Kalau bukan Allahu Yesus, Akbar, Masya tapi Allah, karena Masya Allah. tujuan dengar Allahu tujuan Akbar, Allahu Akbar, tujuan Allahu Paulus Akbar. itu ke Damsik Allahu akan Akbar. meratakan, akan membunuh pengikut Yesus, tapi Nabi akan Allahu Akbar, Masya Allah, Yesus Masya datang Allah. menghalangi dia. Jadi Yesus. Berarti Yesus Jadi cuma bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Ya. Karena Paulus ini kan Paulus kan datang ke Damsik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena Oke, apa? baik. Paulus sudah tahu bahwa pengikut Baik. Paulus waktu itu sudah Baik. mengikut Yesus. Oke. Jadi kalau ada Oke. penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Izin, Apalah. aku izin sedikit menela dulu Gurunda, Afwan. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info Juma sedikit. gitu Juma. Ya, katakan dulu sama Berarti kan Ferdinya. Yesus, Nanti habis mungkin itu orang lain. Yang datang. Gitu, Handi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi kata Yesus, sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Apakah murid Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena apa? Setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Ada nggak? Mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Dan kiri kanan musuh. Karena siapa pelaku kemudian? Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? Memberitakan Siapa pelaku?
Pasti yang dimusuhi. menganiaya murid Yesus, yang menangkap murid Yesus, siapa pelakunya? Ya kau tanya ke mereka siapa? Mulai dia mulai menyembunyikan identitas Paulus utusan Nggak syaitan. salah Juma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka itu nggak salah. Jangan pura-pura bego. Siapa Yang yang bego? menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai Benang merahnya di situ. lagi Ya kan? Benang merahnya di situ Juma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih, Anda tidak mulai diterima oleh mereka. nipu. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Hei, Membesarkan nama saya, Kawan. tokoh agama saya, Kawan. ini itu. Yesus Kawan. datang diratakan. Kisah para Rasul 22 nomor 4 Cuma minum obat Dan dulu. Kau ini aku- kayak demam kau ini. telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Aduh, sampai tapi mereka sampai saya tadi lapar mati. saya. Ini hilang saya lapar ini. Ya, tadi saya Laki-laki lapar, dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan kubunuh, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Yang tidak Yesus, menerima aku ajaran Paulus. Yesus. Ya. Aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini. Cuma Siapa pelakunya? kebenaran Siapa banyak ini? ujungnya. Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini cuma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Itu aja, Indonesia? Jadi itu saya parodikan. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Anda tahu kok, Ya, ketika itu- dikatakan dalam kitab saudara, waspadalah supaya kamu jangan Ya. disesatkan, sebab Ya, banyak benar. orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi Iya, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, dipenjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa? Paulus. Kamu tahu itu. Saudara ngerti siapa yang dimaksud di situ. Dan jelas sekali dikatakan oleh Paulus sendiri, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekali lagi, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Ayo. Jadi ada Kristus yang bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Siapa, Bang? Iblis bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan yang terjadi sekarang ini, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus dan pengikutnya itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Ayo.